Pemirsa, 17 perjanjian kerjasama dihasilkan lewat SOE International Conference selama 2 hari. Perjanjian apa saja tersebut dan bagaimana pembahasan 3 agenda prioritas presidensi Indonesia di G20? Jurnalis CNBC Indonesia Mira Rahmalia bersama dengan juru kamera Adi Andono akan membahasnya untuk Anda. Ya, pemirsa, SOE International Conference telah selesai dan tadi baru saja kami menyaksikan konferensi pers penutup dari Wakil Menteri BUMN 1 Pak Pahala Mansuri. Ia memaparkan dari SOE International Conference ini ada 17 perjanjian kerjasama yang dihasilkan. Dengan rincian 3 kerjasama di bidang sektor pangan, 4 kerjasama di bidang kesehatan, dan 10 kerjasama di bidang energi. Perjanjian kerjasama ini diantaranya bahkan ada yang bernilai hingga 1 miliar US dollar. Nah, Pahala juga ikut membahas Pahala juga membahas 2 sektor yang menjadi bidang kerjanya sebagai Wakil Menteri BUMN 1, yakni terkait transisi energi dan kesehatan, yang juga menjadi isu prioritas dalam presidensi G20 Indonesia. Nah, terkait transisi energi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan terus berkembang, membutuhkan peningkatan kapasitas energi, namun harus sejalan dengan usaha menurunkan emisi. Hal ini dicapai dengan kolaborasi antara BUMN maupun dengan anggota G20 untuk menghasilkan energi tanpa menambah emisi. Salah satu program yang disebutkan Pahala Mansuri dalam keterangan persnya tadi adalah uji coba voluntary carbon credit yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam transisi energi. Tujuan utama dari voluntary carbon credit ini adalah sebagai pilot project yang dimotori BUMN untuk memasarkan dasar-dasar carbon trading. Nah, untuk agenda kedua yakni memperkuat infrastruktur atau arsitektur kesehatan, Pak Pahala Mansuri juga menekankan ya ini harus sangat penting dilakukan agar masyarakat kita tidak lagi bergantung pada produk-produk dan fasilitas di luar negeri, utamanya dalam bidang kesehatan. Pengembangan industri kesehatan dengan kolaborasi juga sempat disebutkan dalam perjanjian kerjasama yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini berikut kutipan keterangan pers Wakil Menteri BUMN 1 Pahala Mansuri berikut ini. Tadi disampaikan oleh Bang Arya, total keseluruhan kerjasama yang kita tanda tangani selama 1 hari ini itu ada sebesar 16 perjanjian kerjasama. Di dalam energi misalnya penandatanganan kerjasama salah satunya yang paling penting adalah antara PLN dengan Bukit Asam, di mana Bukit Asam bersama PLN akan mengeksplor kemungkinan untuk bisa mengakselerasi penyelesaian ataupun juga retirement dari PLTU batubara yang dimiliki oleh PLN untuk kemudian secara bersama-sama diinvestasikan oleh PTBA. Dan selain daripada itu PLN juga menandatangani kerjasama dengan SMI. Laporan saya ini sekaligus menutup pergelaran SOE International Conference 2022 dari Nusa Dua Bali. Mira Rahmalia, Adi Andono, CNBC Indonesia.